Jadi jangan membandingkan hidupmu dengan orang yang di atasmu untuk hal dunia, tapi lihatlah yang di bawahmu. Mereka banyak sekali orang-orang yang lebih susah dari kita, namun dia tetap semangat dan bersyukur menjalani hari-harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube Bunda Nisa yang baik hatinya dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita semua, channel Bunda Nisa BNI Hongkong Kreatif. Slogan selalu bersyukur dan semangat berkarya. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga sahabat-sahabat semuanya senantiasa dalam keadaan bahagia serta sehat walafiat selalu. Amin. Allahumma amin. Oh ya, seperti biasanya jangan lupa tetap semangat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Iya kan? Karena dengan istirahat yang cukup, maka kesehatan kita akan selalu terjaga. Dengan istirahat yang cukup, maka mood kita pun akan selalu happy dan ceria. Iya kan? Dan yang tidak kalah penting lagi, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur di dalam segala suasana. Baik itu suasana yang menyenangkan maupun suasana yang tidak menyenangkan, baik itu suasana yang dipinta maupun suasana yang tidak dipinta. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus senantiasa selalu bersyukur. Ya, karena sesungguhnya apapun yang terjadi pada diri kita yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang terbaik buat kita. Maka apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, kita harus senantiasa selalu bersyukur. Bersyukur di dalam segala suasana. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Karena bisa jadi di balik peristiwa yang tidak kamu sukai, di situ tersimpan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan bisa jadi pula di balik peristiwa yang kamu sukai, sesungguhnya di situ tersimpan keburukan di dalamnya. Maka bijaklah dalam menerima kebaikan dan keburukan menurutmu. Bijaklah menerima kesenangan dan kesedihan ya, karena bisa jadi kesedihan yang membuatmu menjadi taat itu lebih baik daripada kesenangan yang membuat dirimu menjadi lalai. Jadi seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, kebaikan atau keburukan, kesenangan atau kesedihan, sesungguhnya itu yang terbaik, yang ditetapkan yang terbaik. Tetapi manusia seringkali salah dalam cara menerimanya atau memandangnya, begitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu bersyukur dalam hal apapun, dari hal yang segi apapun, kita harus selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur, nikmat yang ada pada diri kita akan ditambahkan. Dengan bersyukur, nikmat yang ada diri kita pun akan ditetapkan, dalam artian tidak dicabut ya. Karena seringkali dalam Al-Quran dinyatakan, barang siapa yang bersyukur maka nikmat akan ditambahkan, dan barang siapa akan kufur nikmat maka nikmatnya akan dicabut, bahkan hilang dan tidak diberi lagi. Maka syukurilah hal-hal kecil yang terjadi di sekelilingmu, peristiwa-peristiwa kecil, nikmat-nikmat kecil. Sayangilah apa yang ada di sekelilingmu, apa yang ada di sekitarmu, baik itu barang, benda ataupun orang yang ada di sekelilingmu. Harus dihargai, harus disyukuri, karena di situ ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Jangan sampai menyesali atau menyadari setelah apa yang ada pada diri kita itu pergi baru kita menyadari. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Alangkah baiknya jika kita sedari sekarang, sejak dini, menyadari atau bisa mengerti, bisa tahu mana nikmat yang sesungguhnya yang harus disyukuri, yang sangat berarti dalam hidup kita, yang mana yang harus dijaga gitu. Sehingga dengan kita menjaga nikmat, dengan kita bersyukur, dengan berterima kasih, apapun yang ada melekat pada diri kita akan semakin banyak dan berkah. Tetapi apabila kita tidak mensyukuri, kita tidak berterima kasih, mungkin nikmat yang ada pada kita dicabut atau akan hilang, bahkan kita tidak diberi lagi. Maka apapun nikmat yang ada pada diri kita harus disyukuri, diperlakukan dengan baik, digunakan dengan baik. Nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat
waktu luang ya, biasanya yang sering layar tuh nap waktu luang, kesehatan. Mereka akan menyadari nanti setelah dia sakit. Nah, diberi sehat lupa, diberi waktu luang lupa. Nah, dipergunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang negatif. Nah, ketika mereka sakit, maka mereka akan menyadari betapa pentingnya kesehatan, betapa berharganya kesehatan, betapa berharganya waktu, betapa bernilai waktu, betapa waktu itu sangat mahal. Nah, jadi jangan sampai menyesal, karena penyesalan tidak guna dan waktu yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Nah, untuk menjadi pribadi yang syukur, untuk kita bisa bersyukur itu bagaimana sih? Kita lebih fokus kepada diri kita sendiri, jangan fokus ke orang lain. Fokus pada diri, syukuri apa yang ada, lihat apa yang ada padamu dari hal-hal yang kecil. Berulang kali ditekankan di sini, bersyukur itu dimulai dari hal yang kecil. Tidak bisa orang cuman segitu, aku nggak mau, aku maunya yang gini. Tapi bersyukur itu dimulai dari hal kecil. Kalau dari hal kecil dia tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih, untuk hal yang besar pun dia pun akan sama saja, dia akan menyepelekan, karena dia tidak bisa mengerti kalau ini adalah barang berharga. Dia tidak bisa membandingkan, dia tidak bisa melihat ini adalah sesuatu yang berharga, tidak sesuatu yang bernilai, dianggapnya sama. Jadi harus dimulai dari yang kecil untuk bisa menjadi pribadi yang syukur. Lihat pada diri kita, apa yang terjadi pada diri kita, nikmat pada diri kita dari hal yang kecil sekelilingnya. Lihatlah dirimu dengan masa yang lalu, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Mungkin kamu sekarang sudah jauh lebih baik hidupmu daripada kamu yang dulu. Di situ kamu harus melihat dan harus melihat dengan tajam bahwa memang benar-benar kehidupanmu sudah berubah daripada yang dulu, dan itu suatu anugerah yang harus disyukuri, harus disadari dan disyukuri sebetulnya, supaya nikmat itu semakin bertambah. Kalau kita tidak bersyukur, mungkin nikmatnya akan gitu-gitu aja, karena tidak ada rasa syukur di dalam hati, di dalam jiwanya. Selalu merasa kurang, selalu merasa belum puas, selalu menganggap apa yang didapatkan itu adalah hal yang wajar, hal yang sepele. Tidak. Jadi kita harus mengapresiasikan kesuksesan kita sendiri sebagai tanda bahwa kita itu bersyukur dan terima kasih. Apresiasikan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidupmu, apapun itu. Ketika kamu mencapai apa-apa, karena dengan mengapresiasi hal-hal kecil, maka itu pun akan menambah semangat buat dirimu, akan menambah kebahagiaan, dan akan menambah yang pastinya akan membuatmu terus bersemangat, karena kamu sudah mengapresiasikan kesuksesanmu yang sekecil apapun. Nikmat yang terjadi pada dirimu sekecil apapun, kamu harus mengapresiasikannya. Kamu harus berterima kasih. Kamu diberi umur panjang, kamu diberi nikmat keluarga yang anak-anak yang soleh, mungkin diberi rezeki yang gaji yang selalu lancar, diberi majikan yang baik, diberi apapun. Jangan melihat keluar, lihatlah pada dirimu. Yang terjadi padamu itu yang harus kamu lihat dan harus kamu syukuri. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Lihatlah apa yang terjadi pada dirimu, sadari, syukuri, maka kamu akan menjadi orang yang bersyukur. Dan untuk melihat, kalau kamu masih saja belum bisa melihat bahwa dirimu itu sudah hebat, sudah nikmat, sudah pantas untuk berterima kasih, maka lihatlah orang-orang yang berada di bawahmu. Dengan melihat orang-orang di bawahmu, maka kamu pun akan sadar bahwa kamu itu sudah orang yang luar biasa sesungguhnya. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang yang di atasmu untuk hal dunia, tapi lihatlah mereka yang di bawah untuk hal dunia. Pasti kamu akan sangat bersyukur. Jadi jangan membandingkan hidupmu dengan orang yang di atasmu untuk hal dunia, tapi lihatlah yang di bawahmu. Mereka banyak sekali orang-orang yang lebih susah dari kita, namun dia tetap semangat dan bersyukur menjalani hari-harinya. Jadi intinya untuk sharing hari ini adalah masih tentang syukur ya. Karena di sini kebanyakan sekali manusia itu tidak bisa bersyukur. Dia karena dia merasa kurang dan selalu membandingkan kehidupan dia dengan orang lain, maka dia tidak bisa menemukan arti sesungguhnya kebahagiaan itu, karena dia tidak bisa menikmati apa nikmat yang didapat. Dengan kita tidak mensyukuri, tidak menikmati apa yang sudah kita miliki, itu sama saja kita menyepelekan nikmat yang begitu besar yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah dianugerahkan. Bahkan yang orang lain pun belum tentu bisa mendapat nikmat yang seperti yang kita dapatkan. Jadi sadarilah hal-hal yang kecil, sadari nikmat-nikmat yang terjadi di sekelilingmu, supaya kamu
menjadi pribadi yang bersyukur dan terus bersyukur. Mungkin itu saja sharing santainya untuk hari ini. Mohon maaf jika sharing santai terlalu panjang ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah maupun kurang berkenan di hati ataupun tingkah laku yang kurang sopan. Kiranya cukup sekian. Bidin mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.